Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wahyudi. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi massa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi massa. Oke. Komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi sekalipun komunikasi massa itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukan dinamakan komunikasi massa. Ya. Media komunikasi massa yang termasuk media massa adalah radio, siaran, dan televisi. Ya, keduanya dikenal sebagai media elektronik. Terus surat kabar dan majalah, keduanya disebut juga media cetak. Serta film. Film sebagai komunikasi massa adalah film di bioskop. Selanjutnya pengertian teori. Ya. Teori adalah sistem konsep yang mengidentifikasikan adalah hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan Hatterman, mendefinisikan teori sebagai sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi massa. Ya, yang pertama di sini ada hypodermic needle theory. Teori jarum hipodermik disebut juga dengan magic bullet atau stimulus response theory. Ya, menurut teori ini media massa memiliki dampak yang sifatnya langsung, segera serta kuat terhadap khalayak massa. Media massa pada kurun waktu 1940-an hingga 1950-an digambarkan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan-perubahan perilaku. Salah satu teori komunikasi massa dalam media adalah hypodermic theory atau biasa yang disebut dengan teori jarum suntik, yang artinya media massa sangat mempunyai kekuatan penuh dalam menyampaikan informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan multivision theory. Teori pengembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor George Gardner. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Contoh-contoh dari teori pengembangan, semakin sering kita menonton suatu sinetron, kita akan semakin beranggapan bahwa sinetron itu adalah suatu realitas. Jika kita sering melihat tokoh ibu tiri yang kejam di sinetron, maka di dunia nyata kita akan beranggapan bahwa ibu tiri itu kejam dan kita akan benci ayah kita menikah lagi. Selanjutnya teori cultural imperialism theory. Dennis McQuell dalam bukunya Teori Komunikasi Massa tahun 1987, teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenal peran media dalam membangun nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat, dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Teori ini juga berasumsi bahwa sepanjang negara ketiga terus-menerus menyiarkan atau mengisi media massanya dari dunia barat, maka orang-orang dunia ketiga akan selalu percaya apa yang seharusnya mereka kerjakan, pikirkan, dan rasakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media equation theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron Rivers dan Clifford Naps, profesor jurusan komunikasi Universitas Stanford, Amerika, dalam tulisannya The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Place pada tahun 1996. Adalah salah satu teori komunikasi yang menyatakan bahwa orang akan cenderung untuk memperlakukan komputer dan media komunikasi lainnya seperti halnya manusia atau tempat yang nyata. Selanjutnya media critical theory. Elizabeth Neumann, seorang profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institute for Publicity Jerman, adalah orang yang memperkenalkan teori spiral, keheningan atau kesunyian. Teori ini memperkenalkan pertama kali pada tahun 1984 melalui tulisannya berjudul The Spiral of Silence. Teori ini juga bisa disebut teori kritis, melihat bahwa media tidak lepas kepentingannya.
terutama syarat kepentingan kaum pemilik modal, negara, atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistort. Sekian dari saya. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.